Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan channel ini, selamat sore untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk melihat renungan yang bertemakan rahasia jawaban doa. Mengapa kita berdoa tapi kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Seringkali doa itu menjadi sesuatu yang misteri bagi banyak orang. Kadang ada orang yang cepat menerima jawaban doa, dan ada pula yang harus menunggu dalam beberapa waktu, beberapa minggu, bulan, bahkan sampai kadang bertahun-tahun. Karena terlalu lama doa seseorang dijawab oleh Tuhan, maka ada yang menjadi lemah harapannya, malas berdoa, bahkan mulai kecewa kepada Tuhan. Tidak mau lagi ke gereja, ke masjid, ke wihara, ya, ke tempat-tempat ibadah, persekutuan dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan bagi kita, kenapa kita berdoa namun Tuhan belum menjawab? Kenapa kita berdoa tapi terlalu lama dijawab oleh Tuhan? Kadang kita mulai bertanya-tanya dalam hati, apa ada kesalahan yang saya lakukan? Apa ada kata-kata yang saya terlalu ucapkan panjang atau kurang beretika? Apa ada sikap saya yang tidak tepat? Nah, inilah penghalang atau penyebab mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Pertama, tidak mengampuni. Kita lihat di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Di situ kita akan melihat Markus pasal 11 ayat 25 berbunyi begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu penyebab atau alasan yang pertama mengapa doa tidak dijawab. Kalau kita tidak mengampuni, itu menjadi penyebab penghalang doa tidak dijawab Allah. Allah menunda. Jadi bukan berarti doa kita tidak dijawab, tapi Allah menunda untuk menjawab doa kita. Kemudian kalau kita tidak mengampuni, itu sama seperti kita minum racun. Lama kelamaan akan membinasakan diri kita. Kita selidikilah hati kita, adakah kita memelihara akar pahit, dendam terhadap seseorang sesama. Segera saat ini atau dalam waktu yang Tuhan izinkan, lepas pengampunan bagi mereka. Kemudian yang kedua, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Apa penyebabnya? Yaitu tidak percaya, ya, atau bimbang. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7, di situ kita lihat, ya, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 itu berbunyi sebagai berikut. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi meminta itu jangan bimbang. Tidak percaya itu artinya
kita menganggap bahwa Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah itu kecil. Tidak yakin akan kuasa, kemampuan, kelebihan Allah. Kemudian penyebab yang ketiga mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, yaitu motivasi yang salah. Atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi itu penyebab yang ketiga, motivasi yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu. Oleh sebab itu doa yang kita naikkan kepada Allah harus disensor dulu. Ya, disensor. Kalau film itu biasa ditayangkan, sebelum film itu diterima untuk ditayangkan di publik harus disensor bagian-bagian yang tidak sesuai. Begitupun juga doa kita naik kepada Allah harus disensor yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, seperti apa yang disensor? Seperti doa yang mengandung dosa, doa yang mengandung nafsu jahat, doa yang mengandung kepentingan diri sendiri, itu harus disensor. Allah selalu evaluasi doa yang dinaikkan manusia. Apa doa itu lahir dari mulut dan hati yang benar atau tidak. Nah, misalnya anak yang berusia 3 tahun kalau minta pisau, tentu orang tua tidak kasih pisau karena orang tua tahu bahwa pisau itu dapat membahayakan anak tersebut. Begitupun juga dengan jawaban doa. Tuhan tidak menjawab karena Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan menjawab doa kita, itu akan membahayakan kita. Kemudian penyebab yang keempat adalah dosa yang tidak diakui. Yesaya 59 ayat 1-2 bilang, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, bukan kurang tajam pendengarannya mendengar permohonan kita, tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Yeremia 5 ayat 25 juga berkata demikian. Jadi, beberapa hal di bawah ini yang harus diketahui agar doa kita dijawab. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, ingat kita harus tahu beberapa hal di bawah ini. Pertama, perihal dosa. Dosa segera dibereskan. Kedua, perihal iman. Iman juga harus disertai dengan perbuatan. Kita meminta sesuatu tapi kalau tidak melangkah, percuma juga. Tidak mungkin uang jatuh dari langit ke bawah. Kita harus melangkah. Seperti burung. Kita lihat. Burung, Tuhan sudah siapkan buah-buah di pohon. Tapi burung itu harus terbang ke satu pohon dan pohon yang lain untuk mendapat buah itu. Kemudian motivasi. Meminta harus motivasi kita selaras dengan motivasi Tuhan. Tahu apa yang Allah kehendaki. Kemudian kesiapan. Kesiapan di sini kesiapan mental, batinia, karakter, dewasa. Kemudian material, uang, pekerjaan. Contoh, kalau kita doa minta teman hidup atau jodoh, bagi yang pemuda-pemudi yang minta teman hidup atau jodoh, maka yang harus Anda siapkan adalah umurnya harus dewasa dulu. Ya, jangan masih 17, 18 kawin tempo. Itu nanti belum punya pekerjaan mau kasih makan istri dengan apa? Harus umur yang cukup. Ya. Kemudian kematangan rohani, dewasa dalam rohani. Kemudian harus bekerja, harus ada finansial dan juga punya rumah. Gitu. Atau contoh kita doa minta mobil, maka kita juga harus sebelum mau mendapat mobil kita juga harus tahu bawa mobil, kita harus punya SIM. Kemudian kita juga punya uang untuk beli bensin dan lain sebagainya. Jangan punya mobil baru tidak punya uang beli bensin. Kemudian berapa hal yang membuat doa kita dijawab, yaitu waktu Tuhan, kairos Tuhan. Kita berdoa tapi kita tunggu waktu Tuhan, karena pengkhotbah mengatakan segala sesuatu indah pada waktu. Lalu kemudian sikap kita dalam Lukas 8 ayat 18 ayat 9 sampai 14, di situ dikisahkan tentang pemungut cukai dan orang berdosa yang pergi berdoa. Itu berbicara tentang sikap. Jadi pemirsa yang menyaksikan channel ini, itulah beberapa hal rahasia
bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan, ya, yaitu kita harus menghilangkan penghalang-penghalang dari yang menghalangi doa kita. Pertama tadi tidak mengampuni, kedua tidak percaya bimbang, ketiga motivasi yang salah, keempat ada dosa yang tidak diakui. Ya. Itu yang harus kita bereskan. Dan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan atau didengar oleh Tuhan, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Demikian renungan singkat ini untuk kita. Jangan lupa kita harus aplikasikan firman ini dalam kehidupan kita sehingga kita melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Shalom.